Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Baik, kali ini kita akan membahas mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, di dalam Hukum Tata Negara ada materi mengenai hak asasi manusia ya. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa saja pokok bahasan dari Hukum Tata Negara. Nah, di dalam rencana program pembelajaran ada beberapa pokok bahasan. Nah, itu dimulai biasanya dari istilah dan pengertian ya. Kemudian ada hubungan tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Nah, kemudian ada ruang lingkup hukum tata negara. Nah, masuk pada sumber-sumber hukum tata negara yang terdiri dari berbagai sumber. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk pada hubungan infra dan suprastruktur. Biasanya di dalamnya terdapat antara lain sistem pemerintahan, ya. Kemudian ada sistem pemilihan umum, kemudian ada sistem kepartaian. Nah, dari tiga pokok bahasan dan tiga pokok bahasan yang terakhir itu biasanya berisi pengantar ya, untuk mata kuliah selanjutnya. Misalnya pengantar untuk hukum kelembagaan negara, di mana pokok bahasannya itu biasanya kelembagaan negara. Terus ada materi pengantar untuk mata kuliah hukum pemerintahan daerah, di mana pokok bahasannya itu mengenai prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, dan yang terakhir adalah pengantar untuk mata kuliah hukum hak asasi manusia, dan materinya biasanya mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara. Nah, sekarang kita masuk pada materi hak asasi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hak asasi manusia itu menjadi penting di dalam mata kuliah hukum tata negara? Nah, kita bisa lihat ya, hak asasi manusia itu dalam Konstitusi Indonesia itu telah dilandaskan dan dirumuskan ya dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945, di mana bunyi pasal 28A mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28J angka 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, dalam angka 2, di situ jelaskan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan seterusnya. Ya, karena HAM pada dasarnya merupakan ya hak yang telah dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Ya, hak yang melekat pada diri manusia yang sifatnya sebagai hak kodrat ya, dan wajib dilindungi oleh konstitusi. Nah, mengapa HAM ini menjadi penting? Ya, karena jadi warga negara itu penting bagi berdirinya suatu negara. Ya, dan kewarganegaraan itu dipandang sebagai keanggotaan ya dari suatu negara. Karena dia menjadi anggota dari negara, maka hubungan dia dengan negara itu adalah hubungan yang bersifat timbal balik. Apa yang menjadi hak warga negara, maka menjadi kewajiban negara untuk memenuhi. Dan apa yang menjadi hak negara, ya menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhi. Nah, kalau kita tahu ada hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, namun kita juga mengetahui ada yang namanya hak asasi manusia. Nah, apa pengertian dari HAM itu sangat tergantung ya dari pandangan apa atau teori apa yang kita ambil. Nah, kalau kita mengambil teori hukum alam,
maka kita akan mengatakan bahwa hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, ya, karena kita adalah manusia. Nah, tapi pandangan positivis berbeda. Nah, pandangan positivis mengatakan hak itu adalah sesuatu yang diberikan oleh negara. Jadi intinya kalau kita mengambil pendapat dari Prof. Susi, jadi Prof. Susi mengatakan jadi sangat tergantung kepada bagaimana seseorang itu memandang hak tersebut. Nah, kita lihat secara umum ya, kalau kita menggunakan klasifikasi hak asasi manusia menurut Karel Vasak, nah Karel Vasak ini merupakan seorang pejabat internasional ya, ada seorang profesor di Universitas Ceko, Prancis. Beliau mengatakan ada 3 generasi hak asasi manusia. Ya, meskipun ada juga klasifikasi HAM yang dilakukan oleh ahli lain, tapi penjelasan itu mungkin nanti akan dibahas ketika masuk pada mata kuliah hak asasi manusia. Nah, baik, kalau kita menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Karel Vasak ya, maka ada 3 generasi hak asasi manusia. Nah, generasi hak asasi manusia pertama itu lebih dikenal dengan hak-hak sipil dan politik. Nah, misalnya ya, hak untuk menikah, ya, hak untuk hidup dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh hak sipil. Nah, kemudian hak politik, ya, hak untuk mengungkapkan pendapat, ya, hak persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Jadi itu HAM generasi pertama ya, yang dikenal dengan hak sipil dan politik. Nah, adapun juga HAM generasi kedua itu adalah hak akan ekonomi, hak akses sosial dan budaya. Nah, kemudian ya, HAM generasi ketiga ini adalah salah satu generasi yang masih kontroversi atau masih diperdebatkan, yaitu hak solidaritas. Nah, contohnya adalah hak lingkungan hidup, hak lingkungan hidup yang sehat ya, dan hak atas pembangunan. Nah, dari ketiga generasi HAM ini itu merefleksikan dari semboyan revolusi Prancis yang kita kenal dengan pertama ada liberty ya, ada kebebasan, kemudian ada equality, ada persamaan, dan ada fraternity, ada persaudaraan. Nah, jadi itulah secara singkat ya pembahasan tentang materi tentang hak asasi manusia dan hak warga negara. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi ya cukup sekian dulu materi mengenai hak asasi manusia. Saya yakin ini kurang lengkap ya, karena saya menyampaikan sekedar pengantar saja, pengantar menuju pada mata kuliah hak asasi manusia. Jadi pada dasarnya HAM ini sangat penting ketika ditanya apakah mata kuliah apakah materi hak asasi manusia ini berada pada mata kuliah hukum tata negara. Jadi ini sangat penting sekali karena memang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian. Kita tutup ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.